Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Marilah kita memulai pengajian kita dengan sama-sama membaca Ummul Furqan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan pengajian kitab Ihya Ulumuddin. Harus sampai di halaman 75. Babnya Al-Bab As-Sadis, bab ke-6, fi afatil ilmi wa bayani alamati ulama'il akhirah wal ulama' su'. Tentang bahayanya apa yang membahayakan ilmu dan penjelasan tentang tanda-tanda ulama akhirat dan tanda-tanda ulama as-su'. Pada pekan yang lalu sudah memulai tentang ciri pertama ulama akhirat. Disebutkan di halaman 74, faminha, di antara tanda-tanda ulama akhirat, Allah yatlubat dunya bi'ilmihi. Dia tidak mencari dunia dengan perantaraan ilmunya. Jadi ilmunya tidak digunakan untuk tujuan-tujuan keduniaan. Disebutkan di situ oleh Imam Al-Ghazali bahwa fa inna aqalla darajatil alim, sesungguhnya derajat yang paling rendah bagi seorang alim, dia harus mengetahui ayyudrika, harus mengetahui haqaratat dunia, hinanya dunia, wa khissatiha, dan rendahnya dunia, wa quduratiha, dan kotornya dunia. Ini menurut Imam Al-Ghazali. Tidak mencari keduniaan melalui ilmunya. Ilmunya digunakan untuk tujuan akhirat, tujuan menggapai akhirat. Ini urusannya dengan hati. Walaupun kemudian dengan tujuan yang ada dalam niatnya mencari akhirat, tetapi kemudian Allah memberikan dampak-dampak dari pengajiannya, maka itu masalah lain. Ini kaitannya dengan hati, amalan hati. Niat itu ada dalam hati. Itu yang pertama. Baru sampai penjelasan tentang bagaimana pendapat Yahya bin Mu'adz Ar-Razi tentang ulama dunia, di mana beliau berkata, ya ashabal ilmi, wahai orang-orang yang memiliki ilmu, ulama, qusurukum qaisariyah, rumah-rumahmu
istana-istanamu bagaikan istana kaisar. Wa buyutukum kisrawiyah dan rumah-rumahmu bagaikan rumahnya Kisra. Wa aswabukum zahiriyah dan baju-bajumu adalah bagaikan baju kelompok orang-orang yang menampilkan kemewahan. Wa akhfafukum jalutiyah dan terompah-terompahmu, sepatu-sepatumu seperti bagaikan sepatu Jalut. Wa marakibukum qaruniyah dan kendaraan-kendaraanmu bagaikan kendaraannya Qarun. Wa awanikum fir'auniyah dan tempat-tempat makan dan minummu seperti tempat-tempat makannya Fir'aun. Wa ma'athimkum jahiliyah, sedangkan dosa-dosamu bagaikan dosa orang-orang jahiliyah. Wa madhahibukum syaitaniyah, dan mazhab kamu adalah mazhabnya setan. Fa aina syariatul Muhammadiyah, di mana letak syariat Muhammadiyah kalau kamu sekalian seperti yang digambarkan tadi. Itu sudah sampai ke situ di halaman 75. Selanjutnya, minal ulama, di antara ulama, mayyukhzinu ilmahu fala yuhibbu ayyujada inda ghairihi. Ada macam ulama, ini ulama su yang dimaksud, yang memonopoli ilmunya sehingga fala yuhibbu ayyujada inda ghairihi. Dia tidak ingin bahwa ilmu yang seperti dimilikannya itu dimiliki oleh orang lain. Jadi ada gejala dulu orang menulis ilmu tentang ilmu nahwu. Dia ahli ilmu nahwu, kemudian dia menulis kitab, tapi sulit sekali dipahami orang lain, kecuali membutuhkan dia, supaya orang-orang yang memanggil dia bayar. Karena banyak rumus-rumus dalam ilmunya itu yang sulit difahami orang lain, kecuali dia yang menjelaskannya. Nah, ini namanya dia ingin monopoli ilmunya, memonopoli ilmu, orang lain tidak boleh menguasainya. Fadzalika, menurut beliau, ini Imam Al-Ghazali, Sudarkil awwali minan nar, orang yang model begini, ulama yang ilmunya tidak ingin disebarkan kepada orang lain, tapi seakan-akan dia saja yang harus miliki, sehingga manusia butuh kepada dia seluruhnya. Dia tidak sebarkan ilmu, tidak diajarkannya kepada orang lain. Fidarkil asfali minan nar, ulama macam ini berada di tingkat paling bawah di neraka. Jadi intipnya neraka. Itu yang pertama. Wa minul ulama man yakunu fi ilmihi bimanzilatis sultan. Di antara ulama ada ya, yang memiliki ilmu seperti kedudukan sultan. Ilmunya itu bagaikan kedudukan sultan. In radda alaihi syai'un min ilmihi, kalau ada yang menolak ilmunya, ada yang membantah ilmunya, au tahawwana bi syai'in min haqqihi, atau ada yang meremehkan ya sesuatu dari pengetahuannya, dari ilmu yang dimilikinya itu, ya, meremehkan haknya, wajibah, marah. Jadi orang punya ilmu, tapi kalau ada yang membantah, ngamuk, seakan-akan dia hanya yang paling benar. Tapi kalau ada yang tidak memberikan haknya, ya, dia marah. Fadzalika fiddar
Fidar kisani minannar. Ulama model ini menurut Imam Ghazali berada di lapis kedua di bawah neraka. Jadi setelah intip di atasnya intip neraka. Yang kedua, wa minal ulama may yaj'alu ilmahu wa ghara'iba hadithihi bi'al-syarafi wal yasar wala yara al-hajah lau ahlan. Ada ulama yang menjadikan ilmunya itu dan obrolan-obrolan yang aneh-anehnya itu hanya untuk orang-orang yang memiliki kedudukan mulia, orang-orang kaya. Jadi ilmunya ini diberikan hanya untuk orang kaya. Orang miskin, wala yara al-hajah lau ahlan. Dia melihat bahwa kalau orang bodoh tidak berhak mendapatkan ilmu ini. Ada. Oh, apa ini pandangan Imam Ghazali, ada manusia model begitu. Fadzalika fid-darki tsalits minan nar. Orang model begini adalah masuk ke dalam tingkat 3 dari bawah di neraka. Wa minal ulama, dan di antara ulama, mayan sabu nafsahu lil fityah. Dia menegakkan dirinya sebagai orang yang berfatwa. Fayufti bil khata. Kemudian dia berfatwa dengan fatwa yang salah. Allah Ta'ala yabghadul mutakallifin. Padahal Allah membenci ya, orang-orang yang mengada-ada, ya, membuat fatwa-fatwa seenaknya, tidak sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Model demikian, ya, fadzalika fid-darkir rabi' minan nar. Model begini ya berada di tingkat 4 dari dasar di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak memiliki ilmu hanya untuk orang kaya saja. Tidak memiliki ilmu ya hanya untuk berhak sebagai mufti saja, sebagai fatwa. Orang lain nggak boleh. Berada di tingkat yang kelima, yang keempat dari neraka. Wa minal ulama, jadi Bapak yang saya muliakan, kita bisa menggunakan teori ini dari Imam Ghazali tentang macam-macam ulama. Wa minal ulama man yatakallamu bi kalamil yahud wan nasara. Ada ulama yang berbicara dengan ucapan-ucapan orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Liyughzira bihi ilmahu, untuk memperkaya ilmunya. Bisa difaham. Artinya ada ulama-ulama yang menggunakan kata-kata orang Yahudi, al-Israiliyat, apa segala macam, ya, yang aneh-aneh dari pendapat orang-orang Yahudi, ucapan Yahudi, jadikan dalil untuk memperluas, seakan-akan dia punya pengetahuan luas tentang ilmunya orang Yahudi, begini-begini. Tentunya ilmu-ilmu yang berkaitan dengan syariat, kayak seakan-akan ngambilnya dari Injil, dari ya istilahnya, atau dari tokoh-tokoh Yahudi ngomong begini-begini, tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Fadzalika fid-dar sadis minan nar. Model begini orang ini berada di dasar ke-6
dari neraka. Wa minal ulama yastafizuhu zuhfu wal ujub. Di antara ulama ada didorong oleh rasa bangga, rasa ujub. Fa in wa'adha an-nafa. Kalau memberi nasihat keras, kencang. Wa in wa'idha anifa. Tapi kalau dinasehati diam, ngambek, dinasehati. Ada modelnya nampaknya. Ini pengamatan Imam Al-Ghazali. Ada ulama sombong dengan ilmunya. Kalau menasehati orang ceder seakan dia saja yang benar. Tapi kalau dinasehati, Anifah enggak mau dinasehati. Padahal kita perlu mendengar. Ya. Tidak harus berbicara melulu. Fadzalika fid darkis sabi' minan nar. Orang model ini kalau menasehati kenceng, kalau dinasehati ya tidak begitu suka. Ini fid darkis sabi' minan nar, di tingkat ketujuh dan bawah di neraka. Macam-macamnya yang disebutkan. Wa alaika ya akhi, maka Anda, wahai saudaraku, ucapan Imam Al-Ghazali kepada para ulama, pada kita yang ingin ya belajar ilmu terus menerus, wa alaika ya akhi bisumti fihi, ya. Maka hendaklah engkau, wahai saudaraku, ya, bisumti fihi taglib asyaitan, diam. Maksudnya tidak banyak ngomong. Cukup ngomong tuh. Taglib asyaitan, kamu akan mengalah syaitan kalau nggak banyak ngomong. Wa iyyaka an tadhaka min ghairi ujub. Dan janganlah kamu ketawa tanpa ada sesuatu yang menuntut ya, untuk ketawa akibat daripada rasa bangga, ujub. Autamshi fi ghairi ardin. Dan janganlah engkau berjalan tanpa ada tujuan. Astagfirullah, jalan tidak ada tujuan. Ini mengingatkan, apalagi di bulan puasa, sore-sore, itu saat-saat doa yang mustajab. Jalan-jalan sore-sore, istilahnya ngabuburit. Ya Allah, seharusnya untuk zikir, untuk istighfar, untuk berdoa banyak. Ini malahan untuk ngabuburit. Nah, ulama harus banyak diam supaya bisa mengalahkan syaitan. Janganlah banyak tertawa ya, tanpa ada satu sebab yang layak. Janganlah kamu berjalan tanpa ada tujuan. Nah, ini nasihat Imam Al-Ghazali. Wa fi khabarin akhar, di dalam hadis lain, hadis yang ada di dalam kitab Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, la yansuru lahu minas sana ma yamla'u ma bainal masyriq wal maghrib wa ma yazinu 'indallahi janaha ba'udha. Ada seorang hamba mendapat pujian di seluruh dunia ya, sepenuh ya, dari timur dan barat, orang memuji dia.
Wa ma yazinu indallahi janaha ba'udah. Tetapi di sisi Allah orang itu ditimbang tidak lebih dari seberat sayap seekor nyamuk. Alhamdulillah min. Ya, jangan sampai kita terkena tapi hatinya kosong, hatinya tidak lillah, ingin terkena, mengucapkan sesuatu, ingin dipuji. Ya Allah, ini introspeksi untuk diri kita sebagai mukmin. Kita yang berusaha untuk menuntut ilmu terus supaya bisa menjadi orang yang berilmu. Ada orang yang terkenal, dipuji di mana-mana, di barat sampai timur, orang memuji. Tetapi di sisi Allah ada yang timbangannya tidak lebih dari sayap seekor nyamuk. Ya, nyamuk walaupun satu karung, ya sayapnya tetap aja ringan. Warwiyah diriwayatkan Annal Hasan hamila ilaihi rajulun min Khurasan atau hamala ilaihi rajulun min Khurasan Isa adalah Hasan, ya, didatangi seseorang yang membawa dari Khurasan yang membawa satu kis. Kis itu bisa koper, kis itu bisa kresek, ya, kis itu bisa kantong plastik atau ya, dibawakan kis. Dan surufihi min majlisi. Jadi orang dari Khurasan membawa suatu tempat plastik, ya kantong plastik atau kantong yang diberikan setelah dia pulang. Jadi saat dia pulang, orang itu membawakan sebuah kantong plastik. Fihi khamsatu alafi dirham. Di dalamnya terdapat 5.000 dirham. Dirham itu uang perak. Wa asyratu aswab min raqiqil biz awal bas. Dan 10 baju yang halus terbuat dari katun halus. 10 buah baju yang terbuat dari katun halus. Waqala, dan dia berkata, yang membawakan itu. Jadi Hasan pergi atau mendatangi rumah seorang Khurasan. Ketika pulang dibawakan sebuah kantong plastik, kantong ya, yang isinya 5.000 dinar dan 10 baju yang terbuat dari katun halus. Faqala ya Aba Sa'id, wahai Abu Sa'id, hadhihi nafqah wa hadhihi kiswah. Ini adalah nafkah sedekah dan ini adalah baju. Faqala Hasan, afaqallah. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan keafiatan pada Anda. Dumma ilaika nafaqataka wa kiswataka. Bawa kembali ya uang sedekahmu itu dan baju-bajumu itu. Fala hajata lana bidzalik. Karena kami tidak membutuhkan itu. Innahu man jalasa majlisi hadza, sesungguhnya orang yang duduk di majlisku ini wa qabilanin nasi misla hadza, dan menerima
dari manusia seperti pemberian ini dalam majelis, ya ada orang membawakan 5.000 dinar dalam kantong. Kemudian 10 buah baju dari kantong diberikan kepada Al-Hasan. Tapi Al-Hasan menolak. Bawa saja. Ini sedekahnya, baju-bajunya. Karena barang siapa yang datang ke majlis saya kemudian menerima seperti ini, kemudian laqi Allah Ta'ala yaumal qiyamah wala. Maka dia datang pada hari kiamat menghadap Allah dan dianggap tidak berperilaku baik. Na'udzubillah min dzalik. Ini zaman para tabi'in, para sahabat, para tabi'in. Orang yang datang ke majlis nggak usah bawa apa-apa, yang ngaji. Dan ustadz yang memberi pengajian di masjid tidak ada niat sedikit pun untuk mendapatkan itu. Jadi ulama akhirat harusnya adalah ilmunya itu lillahi ta'ala, disedekahkan, diajarkan untuk lillahi ta'ala. Tidak ada niat untuk mendapatkan apa-apa dari keuntungan dunia. Bapak Ibu saya muliakan. Pantas kalau sebelumnya Allah mengingatkan dalam surat Yasin yang sering kita baca, ittabi'u, ikutilah, man la yas'alukum, orang yang tidak meminta kepada kaum sekalian ajron balasan, wa hum muhtadun, padahal mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Itu menurut Imam Al-Ghazali, dengan mengutip beberapa, jangan sampai ya, ilmu yang kita miliki untuk mendapatkan keuntungan dunia dijadikan sebagai alat untuk menggapai keuntungan dunia. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fa kharaja ala qaumihi min zinati. Ini berbicara tentang Qarun. Dia Qarun keluar ala qaumihi, di depan para kaumnya, bi zinatihi, dengan memakai hiasan-hiasan yang lengkap. Saat itu qala alladzina yuriduna al-hayatad dunya, orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia berkata, ya laitalana mislama utiya Qarun. Ya, semoga kita mendapatkan seperti apa yang dimiliki Qarun. Innahu ladzu hadzin azim. Sesungguhnya Qarun punya keuntungan dan ya, bagian yang agung, bagian kedunia. Tetapi apa orang yang berkata, itu kan orang-orang umum yang bicara begitu. Tapi ulama, wa qala alladziina utul ilma, tetapi orang-orang yang diberi ilmu, para ulama, wa lakum thawabullahi khairul liman amana. Celakalah kamu sekalian, sesungguhnya balasan dari Allah lebih baik bagi orang-orang yang mukmin. Lihat di dalam surat Al-Qasas ayat 79 sampai 80. Betapa Al-Quran sudah memberitakan bahwa manusia-manusia yang masuk ulama-ulama akhirat hanya ingin balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini
Fa'arufa ahlul ilmi bi'itharil akhir ala dunia. Maka orang yang berilmu, para ulama, itu harus tahu lebih menguntungkan, mendahulukan akhirat daripada dunia. Mudah-mudahan Allah memberikan bimbingan kepada kita, ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah memiliki banyak ilmu. Bimbing ilmunya bukan untuk menggapai keuntungan dunia, tapi untuk mencari ridho Allah SWT. Itu yang pertama, ciri ulama akhirat yang pertama, yaitu tidak menjadikan ilmunya sebagai sarana mendapatkan keuntungan duniawi. Nah, bagaimana para guru, para ustadz, kadang-kadang diberi salam tempel, para guru, para ustadz, guru-guru agama, mereka mengajar Al-Quran, mengajar hadis di pesantren, di mana-mana. Kemudian mendapat gaji. Ini sudah lama diperselisihkan. Nanti ada waktunya, ada pembahasannya. Wallahu a'lam. Ya, mudah-mudahan umur kita panjang sampai ke sana penjelasannya. Orang mengajarkan Al-Quran, bolehkah mendapatkan upah? Ya dulu itu banyak sekali ya perdebatan tentang itu. Tapi ulama-ulama akhirin, ya ulama khalaf, banyak berpendapat bahwa dengan niat yang ikhlas, profesional, dia niat mengajarkan Al-Quran, kemudian diberi imbalan oleh lembaga, karena aturan dari lembaga itu sangat dibolehkan. Ya termasuk para ustaz, para mubaligh, para ulama, ketika memberikan kajian, memberikan ilmunya melalui kitab kuning atau apa sajalah, ilmu banyak dari ulama-ulama, dengan harapan mendapatkan imbalan, itu yang tidak boleh. Jadi harusnya adalah dia dengan ikhlas lillahi ta'ala. Sebab ulama, Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau kita menyampaikan satu ilmu, kemudian diterima oleh orang yang mendengarkan, banyak sekali keuntungannya, kita mendapatkan keuntungan luar biasa. Pahala dari Allah, balasannya yang abadi, yang akan kita dapatkan di akhirat. Jadi bukan untuk mengumpulkan ya, keuntungan dunia. Itu hati, ini masalah hati, hatinya. Tetapi kemudian setelah mau pulang, ada yang memberikan, ini Ustaz, mohon diterima. Nah, bagaimana sikap seorang Ustaz? Terima saja. Niatnya ikhlas tadi, kemudian ada ini, ya jangan sampai menolak. Nah, tetapi uang yang diterima ini ada untuk kebutuhan yang wajib, ada untuk sedekah, ada untuk infak. Orang sekeliling kita juga banyak. Maka seharusnya para ulama, para ustaz yang mendapatkan banyak ya pemberian-pemberian seperti itu dengan niat yang ikhlas, niat idkhalus surur, orang yang memberi kalau tidak diterima biasanya ada yang ngambek. Idkhalus surur, tetapi hati tetap ikhlas, tidak mencari pemberian-pemberian seperti itu. Ini ada ikhlas. Dan itu Bapak Ibu yang saya muliakan, ya, akan nampak dalam diri kita seperti itu, ketahuan.
orang ini lillah atau bukan. Nanti kalau yang bukan lillah, ketika pengajian yang hadir sedikit ngenes, sedikit sekali ya Allah. Kalau banyak bangga, banyak cerita. Masya Allah. Hal-hal seperti itu tidak layak bagi ulama akhirat. Untuk seperti itu. Jadi ahlul ilmi, orang yang memiliki ilmu, dia mengetahui akan mendahulukan akhirat di hati dunia. Ada boleh mendapatkan itu tetapi bukan tujuan. Sebab Bapak Ibu saya muliakan, ketika kita meminta kepada yang ikut ngaji supaya baca istighfar setiap saat, kemudian ada yang ikut dia melakukan itu, bahkan kemudian yang melakukan ini memberitahukan kepada orang lain lagi, kalau ingin punya anak yang sehat-sehat, kemudian dunianya dicukupi oleh Allah, seringlah baca istighfar, ngomong sama orang lain, ngomong lagi pada orang lain. Masya Allah, itu yang tiada terhingga balasan dari Allah. Jadi seperti pengajian online seperti ini, kita sampaikan agar orang-orang bisa mengikuti apa yang disampaikan ini. Kemudian ada orang-orang yang menjadi sadar, yang tadinya tujuannya berdakwah itu untuk mencari nafkah, tetapi setelah tahu, maka dia tidak lagi untuk mencari misalnya seperti itu, tapi lillah ta'ala. Maka sejak dulu saya memperhatikan kiai-kiai saya di pesantren, sejak dari pesantren di samping rumah, pesantrennya Kiai Mukri dulu, kemudian pesantren di Madrasah Salafiyah di Bodillah, pesantren lagi di pesantren Kabakat Ciwaringin, pesantren lagi pernah di Buntet, kemudian pesantren lagi di Kalibungu, kemudian ke Gontor, kemudian pesantren. Kebanyakan ulama-ulama yang saya mengaji pada itu mereka punya income khusus, walaupun punya sepetak tanah, dia makannya dari situ, tidak mengharapkan pemberian daripada murid-muridnya. Sehingga pentingnya seorang ulama memiliki kemandirian supaya tidak mengharapkan, tidak tomak, kata kiai saya. Hatinya nggak tomak, tapi betul lillahi ta'ala. Itu yang pertama, bahwa ciri ulama akhirat adalah dia tidak menggunakan ilmunya untuk mencari kepentingan dunia. Hanya lillah hatinya. Tapi kemudian ya kita mendapatkan perhatian dari Allah. Kemudian urusan dunianya ternyata dicukupi oleh Allah dengan berbagai macam cara. Itu adalah min fadillah, karena dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak ulama-ulama yang kaya-kaya, tetapi hartanya itu tidak di hati. Mereka zuhud, hartanya ada di tangan, ada yang minta diberikan. Tidak tomak, ingin mendapatkan pemberian dari fulan, tidak tomak. Karena hatinya ada di tangan, bukan di hati. Yang kedua, ini adalah wa minha alla yukhalifa fi'luhu qawlahu. Di antara tanda ulama akhirat bahwa perilakunya, perbuatannya tidak berbeda dengan ucapannya.
Balla ya'muru bisyai'i, bahkan dia tidak pernah memerintahkan sesuatu, malam yakun huwa awwal amilin bihi. Tidaklah memerintahkan sesuatu yang mana dia belum pernah melakukannya. Lakukan dulu baru memerintah kepada orang. Nanti perlu dijelaskan. Ini dalilnya mana? Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Al-Baqarah ayat 44. Apakah kamu menyuruh kebaikan padahal kamu melalaikan dirimu sendiri? Kamu tidak melakukannya. Bapak Ibu yang saya muliakan. Yang dikutip lagi adalah firman Allah oleh Imam Al-Ghazali. Kabura maktan indallah. Betapa besar ya murka Allah. Antaqulu ma la taf'alun, kamu mengatakan sesuatu apa-apa yang tidak kamu lakukan. As-Saff ayat 3. Wa qala ta'ala fi qissati Syu'aib, dan Allah berfirman saat bercerita tentang Nabi Syu'aib. Nabi Syu'aib berkata, wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an. Dan tidaklah aku ingin untuk melanggar, ya, berbeda dengan kamu sekalian, apa-apa yang aku larang dari kamu sekalian. Jadi kalau melarang sesuatu, ya dia tidak melakukannya. Banyak sekali ayat-ayatnya. Tapi ada perlu penjelasan sedikit. Apakah orang yang belum haji, ya, karena memang miskin, karena memang belum ada syaratnya untuk haji, kalaupun sudah ada syaratnya, belum mendapatkan kuotanya, apakah ustadz-ustadz seperti itu di pesantren yang belum pada haji kemudian dilarang menjelaskan tentang haji yang ada dalam kurikulum fikih? Yang dimaksud di sini adalah orang yang mampu melaksanakannya tapi tidak melaksanakannya, maka nggak boleh berbicara tentang itu. Bapak Ibu yang saya muliakan, orang yang tidak berzakat karena memang maksudnya belum berzakat, karena memang tidak memiliki nisab, apakah nggak boleh ada ustadz yang gajinya saja nggak sampai nisab, sebulan 4 juta, ada yang kurang dari 4 juta, tidak sampai nisab, kalau dikumpulkan setahun juga cuma ya 48 juta umpamanya, kalau dapat 4 juta, ya, untuk mencapai harga emas 85 gram itu ya nggak sampai. Bagaimana kemudian dia, apakah yang tidak mampu dan tidak wajib berzakat itu tidak boleh untuk mengajarkan tentang zakat pada anak-anak santri? Betapa banyak guru-guru yang belum mampu untuk berzakat, gajinya pas-pasan. Ada kalau honorer-honorer di kampung, kalau yang saya baca di koran, sampai ada yang sebulan cuma dapatnya 200.000, ya setahun dapat berapa? Kemudian masa nggak boleh menjelaskan tentang zakat? Ini maksudnya untuk orang-orang yang mampu melaksanakannya. Kok ya tidak melakukan padahal nyuruh orang melakukan? Di sini agak berunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum, ya. Di situ apakah kamu memerintahkan kebaikan, ya, pada orang lain maksudnya, tapi kamu sendiri melupakan dirimu sendiri. Banyak sekali ayat-ayatnya yang disampaikan Imam Al-Ghazali. Ayat yang lain, wattaqullaha wa yu'allimukumullah.
Bertakwalah kamu sekalian kepada Allah. Niscaya Allah akan memberimu ilmu. Allah memberikan ilmu langsung dari Allah. Wa qala ta'ala wattaqullaha wa'lamu. Dan bertakwalah kamu sekalian dan belajarlah, berilmulah. Wattaqullaha wasma'u, takwalah kepada Allah dan dengarkan. Maksudnya lakukan dulu, takwa dulu, baru akan Allah memberikan ilmu. Takwa dulu, Allah akan memberikan ilmu kepada kamu sekalian. Al-Maidah ayat 108, wattaqullaha wasma'u. Inilah Bapak-bapak yang saya muliakan, tanda yang kedua dari seorang ulama akhirat adalah bahwa dia tidak memerintahkan sesuatu apa-apa yang dia tidak kerjakan. Hendaklah dia memerintah sesuatu apa-apa yang dia sudah kerjakan terlebih dahulu. Memerintahkan sholat berjamaah dianya sendiri nggak berjamaah, pada berjamaah itu kan gampang. Memerintahkan untuk sholat sunnah pada orang lain, dianya sendiri tidak menunaikan sholat sunnah, itu kabur makan indallahi an taqulu ma la taf'alu. Sesuatu yang bisa. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya kira sampai di sini dulu. Ya. Yang kedua baru mukaddimah, mudah-mudahan bisa dilanjutkan pada hari Selasa depan. Mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah SWT dalam orang-orang yang memiliki ciri ulama akhir. Ya, tidak menjadikan ilmunya untuk kepentingan duniawi, tetapi memang untuk dakwah, untuk menyadarkan orang. Yang kedua, tidak memerintahkan sesuatu kecuali apa-apa yang sudah kita lakukan terlebih dahulu. Ini sesuatu yang merupakan ciri daripada ulama akhir. Sampai di sini dulu Bapak Ibu sampaikan di bulan Ramadan yang mulia ini, yang sudah melewati pertengahan dari bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan bulan Ramadan tahun ini dengan ibadah-ibadah saum yang maksimal, dengan tilawatul Quran yang terus-menerus sehingga bisa mengkhatamkan, bahkan bisa mengkhatamkan beberapa kali. Tidak pernah ketinggalan sholat tarawih, karena jaminannya barang siapa yang sholat tarawih full 1 bulan imanan wa ihtisaban akan diampuni semua dosanya yang telah lampau. Kemudian kita juga tidak lupa untuk mengisi malam-malam Ramadan ini untuk kita hidupkan dengan tilawah, zikir, istighfar, menolong orang lain, membagikan sedekah di malam-malam seperti itu. Nah, karena jaminannya untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Barang siapa yang qiyam pada malam Al-Qadar, maka Allah akan mengampuni dosanya yang telah lampau. Kita maksimalkan juga dalam dakwah, dalam bersedekah, di dalam banyak ibadah-ibadah kita, zikir kita. Termasuk Bapak Ibu yang saya muliakan, kita tidak boleh melupakan untuk memperbanyak doa. Doa kebaikan untuk diri kita, diri keluarga kita, kedua orang tua kita, untuk guru-guru kita, untuk karib kerabat kita, termasuk untuk umat ini, untuk bangsa ini agar dilindungi oleh Allah SWT, termasuk para pemimpin yang kita doakan agar mereka senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah SWT untuk mencari ridhonya. Itu
Itu saja Bapak Ibu yang saya muliakan. Mudah-mudahan kita keluar dari bulan Ramadan ini dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.